Sistem Perhitungan Biaya dan Akumulasi Biaya, Pertemuan 4. Power Team, Dika Putri Mediana dan Dwi Cahyati. Sistem biaya atau cost system ada dua, yaitu yang pertama adalah sistem biaya sesungguhnya atau aktual, yaitu pembebanan harga pokok produksi pada saat biaya tersebut sudah terjadi. Penyajian hasil baru dilakukan setelah semua operasi selesai pada akhir periode. Yang kedua adalah sistem biaya ditentukan di muka. Pembebanan harga pokok sebesar harga yang ditentukan di muka sebelum produk dikerjakan, memungkinkan analisis varians atau selisih di akhir periode. Penentuan harga pokok yang pertama ada full costing atau biaya penuh, yaitu memperhitungkan semua biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead variable, dan overhead tetap. Yang kedua, variable costing, yaitu hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Overhead tetap dianggap sebagai biaya periode atau beban. Metode akumulasi biaya, harga pokok pesanan atau job order costing, yaitu biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah, cocok untuk produksi terputus-putus, contohnya percetakan, catering, dan mebel. Yang kedua, harga pokok proses atau proses costing, yaitu biaya dikumpulkan per departemen atau pusat biaya, cocok untuk produksi massal atau terus-menerus, contohnya perakitan mobil dan obat-obatan. Aliran biaya manufaktur. Yang pertama bahan baku, yaitu pertama dibeli, kemudian disimpan, dan terakhir untuk diminta produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja dan overhead ditambahkan selama proses konversi. Yang ketiga, barang dalam proses atau WIP, akun penampung semua biaya produksi berjalan. Yang keempat, barang jadi, produk selesai dipindahkan dari WIP. Yang kelima, HPP, biaya diakui saat barang terjual. Siklus akuntansi atau jurnal bahan baku. Saat melakukan pembelian bahan baku, yaitu pada jurnal adalah debit bahan baku pada kredit, yaitu kas atau utang. Sedangkan pemakaian bahan baku, yaitu debit barang dalam proses, debit pengendali overhead atau BBP pada kredit bahan baku. Siklus akuntansi yaitu menjurnal tenaga kerja. Pencatatan gaji terutang yaitu beban gaji pada gaji yang masih harus dibayar. Sedangkan alokasi biaya gaji yaitu barang dalam proses, debit, pengendali overhead, debit, beban pemasaran, debit, dan terakhir adalah beban gaji pada kredit. Siklus akuntansi yang pertama ada biaya overhead pabrik atau BOP. BOP sesungguhnya mencatat biaya aktual yang terjadi seperti listrik, penyusutan, dan asuransi. Adapun jurnalnya, debit di pengendali overhead, kredit di akumulasi penyusutan, dan kredit lagi asuransi DDM. Lalu ada BOP dibebankan, membebankan estimasi BOP ke produk. Jurnalnya, debit barang dalam proses, kredit BOP dibebankan. Terus akuntansi yang kedua ada produk jadi dan penjualan. Pencatatan produk jadi yaitu saat barang selesai dan masuk ke gudang. Jurnalnya debit persediaan produk jadi, kredit barang dalam proses. Lalu ada pencatatan perjunalan, pencatatan pendapatan dan HPP. Jurnalnya debit kas atau piutang, kredit penjualan, debit harga pokok penjualan, kredit persediaan produk jadi. Studi kasus New Hope Manufacturing CO. Data awal di 1 Januari, bahan bakunya mencapai $135.000, barang dalam proses $234.300, lalu barang jadi ada $68.700. Transaksi Januari, pembelian bahan baku $100.000 secara kredit, total beban $160.000, lalu penjualannya ada $3.384.000.
Analisis jurnal angka real transaksinya pemakaian bahan baku langsung $80.000, tidak langsungnya $12.000, debitnya BDP 80.000, overheadnya 12.000, adapun di kredit itu bahan baku 92.000. Lalu ada distribusi gaji $160.000, tenaga kerja langsungnya 65%, tenaga kerja tidak langsung, pemasaran admin, adapun debitnya overhead 20.800, lalu ada beban pemasaran 24.000 dan kreditnya beban gaji 160.000. Total barang jadi selesai, transfer ke gudang persediaannya barang jadi 320.000 dan di kredit BDP 320.000. Laporan harga pokok penjualan. Persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian menjadi 235.300, dikurangi dengan bahan baku akhir dan tidak langsung menjadi 155.300, lalu bahan baku langsung digunakan sebesar $80.000, ditambah tenaga kerja langsung sejumlah $104.000, lalu ditambah dengan overhead pabrik total 84.840, lalu ditambah dengan barang dalam proses awal 234.300, lalu dikurangi dengan barang dalam proses akhir sebesar 183.140, lalu harga pokok produksi atau COGM sebesar $320.000, ditambah dengan barang jadi awal dikurangi barang jadi akhir menjadi $32.000. Laporan laba rugi atau income statement, perhitungan profitabilitas, analisis kinerja keuangan dari New Hope Manufacturing untuk bulan Januari, laba bersihnya sebesar $38.000. Nah, kesimpulannya itu ada 3. Satu, dari sistemnya, yaitu pemilihan sistem biaya aktual versi ditentukan dibuka, mempengaruhi ketepatan waktu dan pengendalian biaya. Lalu yang kedua ada akumulasi, yaitu metode akumulasi pesanan versus proses harus disesuaikan dengan karakteristik sesuai dengan produksi perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada aliran biaya. Pemahaman aliran biaya, bahan, lalu IP, produk jadi adalah kunci untuk menyusun laporan keuangan yang akurat seperti pada studi kasus dari si New Hope ini. Terima kasih.